bahwa anak-anak merupakan suatu unsur generasi terpenting di suatu bangsa. Jika bangsa itu baik kualitasnya, secara fisiknya, secara mental, maka ia akan menjadi bangsa yang kuat di masa mendatang. Untuk menjadi bangsa yang kuat, kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak kuat. Allah saja menantang kita, wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Tetapi kamu tidak sanggup melintasinya melainkan dengan kekuatan. Maksud di sini kekuatan yang Allah tantang kepada kita yaitu ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak bisa menjadi bangsa yang kuat. Maka untuk itu kita harus belajar. Coba kita perhatikan. Kamu ada nggak belajar di rumah biasanya? Apa kalian belajar semua disiplin ilmu, baik di buku, di laptop atau di segala macam? Kamu pernah nggak mendengar bahwa terjadinya kisah perang dunia dulu? Ada ya, dulu pernah terjadinya perang, ada 2 kali. Ada perang dunia pertama pada tahun berapa dia? 1000 sampai dengan 1000. Perang dunia kedua tahun berapa? 1945. Dulu waktu perang dunia kedua siapa yang terlibat di situ? Sehingga terjadilah lawan. Ada dua. Kalau nggak 2 berarti bukan jadilah lawan. Oke. Berarti lawan yang pertama siapa? Berarti di situ ada 2 kubu, Triple Aliansi sama sekutu. Apa itu sekutu? Negara apa aja sekutu? Amerika. Itu Prancis. Kalau Triple Aliansi siapa aja? Dipimpin oleh Adolf Hitler. Yang kedua Italia yang dipimpin oleh Mussolini. Yang ketiga Jepang dipimpin oleh Akihito. Dia berada di negara Asia Pasifik. Jadi pada saat perang dunia kedua siapa yang kalah? Yang kalah itu Triple Aliansi. Sehingga pemimpin Jerman itu dicap sebagai siapa dulu? Penjahat perang. Makanya kita di dalam kehidupan kita, kalau kita ini hidup, semasa hidup kita harus diberikan atau reskan kebaikan kamu di dalam kehidupan. Walaupun kamu sudah mati, kamu dicap menjadi orang yang baik. Bisa lihat? Jadi pada saat itu Triple Aliansi kalah. Jepang kalah, Jerman kalah, Italia kalah. Menanglah yang namanya sekutu. Pada saat itu sekutu Amerika menghancurkan Jepang dengan apa? Dengan bom atom. Sehingga negara Jepang ini hancur dulu. Pada saat itu Jepang baru saja menjajah Indonesia. Sehingga mereka pulang kampung. Walaupun mereka sudah hancur, negeri mereka hancur, mereka tetap bangkit menjadi suatu negara teknologi. Coba lihat Jepang sekarang, bagaimana dia itu bisa membangun teknologi sehingga dia itu bisa merancang dan membuat alat otomotif semuanya, termasuk mobil yang kita naiki semuanya itu berasal dari Jepang. Bisa lihat? Seperti Pajero itu mobil siapa? Jepang yang buat, meskipun mereka dulu hancur di saat perang dunia kedua. Kemudian sekarang masih ada nggak perang sekarang? Masih. Siapa saja? Palestina sama Israel. Apa lagi? Rusia dengan Ukraina. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang, apa dampak perang terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Siapa bisa jawab? Banyaknya korban jiwa. Yang lainnya? Hancurnya pemukiman warga dan infrastruktur. Ini siapa lagi yang bisa jawab? Apa lagi? Kelangkaan apa lagi yang bisa kamu lihat? Kelangkaan bahan makanan. Apa lagi?
Banyaknya korban di banyak nggak korban jiwa? Yang kedua apa tadi? Hancurnya pemukiman, berarti tempat tinggal makhluk hidup hancur. Kemudian yang ketiga apa? Kelangkaan bahan makan. Kemudian apa lagi? Karena di waktu perang itu ada terjadi apa lagi? Polusi ya? Polusi apa? Polusi udara, air dan otomatis kita tidak bisa lagi bercocok tanam. Otomatis kelangkaan makanan akan terjadi. Oke, kalau memang segitu udah bisa, kita hari ini belajar masalah ciri-ciri makhluk hidup. Tahu kan makhluk hidup kan tadi kan? Berarti makhluk hidup salah satunya ada contohnya apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, nanti saya akan membentuk 4 kelompok. Kita hari ini berbicara masalah PBL. Ya, pengajaran berbasis masalah. Tadi kan saya utarakan masalah tadi kan? Apa masalah tadi? Dampak perang bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, saya buat 4 kelompok. Jadi sudah kita terbentuk 4 kelompok. Kemudian saya akan memberikan nanti soal. Kalian jawab per kelompok itu akan saya berikan 2. Udah. Sebelum ini kan kita terbentuk kelompok. Ini saya akan sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat video dulu. Video pembelajaran. Video pembelajaran. Ada di dalam pelajaran ya, namanya rantai makanan yang di tikus ini. Makanan
tugas saya. 1. Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? 1. Makhluk hidup bisa tumbuh sedangkan benda mati tidak bisa tumbuh. Makhluk hidup bisa berkembang sedangkan benda mati tidak bisa berkembang. Makhluk hidup bisa makan sedangkan benda mati tidak bisa makan. Makhluk hidup bisa bernafas sedangkan benda mati tidak bisa bernafas. 2. Jika rantai makanan terganggu, apa dampak serius yang terjadi pada makhluk hidup? Di dalam rantai makanan terdapat tumbuhan, tikus, ular, dan elang. Apabila ular langka, populasi tikus semakin banyak akan berlambatkan kepada tumbuhan yang dimakan. Akibatnya tumbuhan akan habis dan elang akan susah memangsa makanan seperti ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merani, saya dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tugas saya. 1. Bagaimana cara makhluk hidup beradaptasi berdasarkan alat gerak? 1. Kaki pada manusia dan hewan yang digunakan untuk berjalan. 2. Sayap pada burung yang digunakan untuk terbang. 3. Sirip pada ikan yang digunakan untuk berenang. 2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi makhluk hidup. 1. Faktor lingkungan terdiri dari suhu, kelembapan cahaya matahari, iklim, air, dan makanan. 2. Faktor genetik adalah faktor penerus keturunan. Wabarakatuh. Nama saya Rahmi Mauliza. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas saya. 1. Buatlah sebuah rantai makanan yang kamu ketahui. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan carnivora, herbivora, dan omnivora. Rantai makanan adalah peristiwa makan-memakan untuk memperoleh energi. Contohnya tanaman dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh elang, elang mati dimakan oleh bakteri yang menguraikan zat tumbuhan. 1. Carnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya buaya, harimau, singa. 2. Herbivora adalah hewan pemakan tanaman, contohnya sapi, kambing, kuda. 3. Omnivora adalah pemakan segalanya, contohnya manusia, ayam, kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan biotik. Apa tadi lingkungan biotik tadi? Biotik tadi apa? Hidup. Hidup. Yang dikatakan makhluk hidup ada apa lagi? Manusia, hewan. Kemudian di situ ada nggak yang namanya ciri-ciri makhluk hidup? Ada ya. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup kemarin? Bernapas. Makan, minum. Bergerak. Berkembang. Apa alat gerak bagi hewan? Apa saja alat gerak yang kamu tahu bagi hewan itu? Sayap. Kaki. Sirip. Sirip pada apa dia? Pada ikan. Kalau sayap. Kemudian alat pernapasan manusia apa ya? Kalau hewan. Insan. Apa?
Udah bisa diingat waktu eksplorasi tadi apa tadi eksplorasi? Pengambilan apa tadi? Pengambilan hutan atau lautan sebanyak-banyaknya, eksplorasi, menggali sebanyak-banyaknya. Menggali sebanyak-banyaknya. Tetapi ini apa? Hasil hutan yang digali, hasil laut. Kemudian hasil hutan seperti pertambangan tadi. Pertambangan apa aja kamu tahu tuh yang dapat merusak lingkungan tadi? Ya, pepohonan. Kemudian usaha untuk menanggulanginya apa harus kita lakukan? Menanam apa? Menanam kembali pohon ya, menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Harus kita tanam kembali. Tujuannya apa nanti? Untuk keseimbangan lingkungan. Kemudian dampak pertambangan itu terjadi apa tadi? Pencemaran udara, air, tanah. Kalau pencemaran udara itu terjadi dari apa aja ya biasanya? Asap pabrik. Nah, habis itu apa lagi? Ya, kendaraan bermotor. Habis itu apa lagi? Kebakaran. Kebakaran lagi, efek rumah kaca sekarang. Efek rumah kaca itu berpengaruh kepada lapisan ozon. Lapisan ozon. Pernah dengar? Itu lapisan udara ya. Karena bumi itu terdiri dari beberapa lapis. Ada lapisan litosfer, ada hidrosfer, ada atmosfer. Litosfer itu lapisan tanah, lapisan batu-batuan yang meliputi bumi. Kemudian yang kedua lapisan air atau lebih dikenal hidrosfer. Apa ini hidrosfer? Lapisan air yang meliputi bumi. Yang ketiga lapisan atmosfer, lapisan udara yang meliputi bumi. Bumi itu kalau tidak ada air kita bisa hidup? Tidak. Ada tanah kita bisa hidup? Tidak. Tidak ada udara kita bisa hidup? Tidak. Berarti lingkungan biotik sangat berpengaruh kepada lingkungan abiotik. Tanpa abiotik, lingkungan biotik itu tidak akan hidup. Contoh lain apa lagi? Contoh lain, misalnya tidak ada sinar matahari, bagaimana bumi ini? Gelap gulita. Yang pertama gelap gulita, yang kedua terjadinya pendinginan. Pendinginan macam di daerah kutub. Daerah kutub kan terjadinya pendinginan. Nah, makanya kita ini hidup kita di negara apa? Indonesia. Terdiri dari apa ya? Kita iklim kita tropis. Apa iklimnya? Tropis. Tropis itu memiliki 2 musim. Matahari dengan matahari kita itu standar. Kalau ada daerah-daerah yang 4 musim, mereka itu ada 4 musim. Ada musim hujan, musim apa lagi? Musim dingin. Itu berpengaruh bagi kehidupan. Orang yang hidup di daerah tropis sama subtropis beda nggak? Beda. Ada nggak yang bertanya di sini? Nggak ada. Habitat. Tempat tinggal. Kalau seandainya bagaimana cara untuk mengembalikan supaya kerusakan alam itu bisa teratasi? Apa yang harus kita lakukan? Supaya apa? Jangan apa? Menanam pohon. Menanam pohon apa lagi? Tidak melakukan pemburuan. Habis itu apa lagi? Membuat konservasi. Konservasi misalnya kita buat misalnya di sini kan, macam di Langsa ada yang namanya hutan lindung. Di sana tempat apa? Di sana tempat banyaknya tumbuh-tumbuhan. Ya, konservasi ada fauna, ada flora. Apa itu fauna? Fauna itu dunia hewan. Kalau flora dunia tumbuhan.
cendrawasih. Di Sumatera ada nggak cendrawasih? Tidak. Kemudian hewan kita ini termasuk daripada Asia. Di Sumatera banyak yang namanya hewan apa yang besar-besar? Hewan gajah. Di tempat kita banyak yang namanya hewan gajah. Berarti karena kalau daerah Sumatera itu masuk daerah Asia, hewannya masuk ke Asia. Kalau seandainya wilayah Indonesia Timur, hewannya masuk ke Australia. Kalau Australia, hewan apa yang paling terkenal? Yang paling terkenal di Australia hewan apa? Siapa tahu? Yang berkantong di kanguru. Itu hewan berkantong. Itulah yang dikatakan fauna. Itu apa tadi fauna? Dunia hewan. Kalau flora, tumbuhan. Flora dan fauna berarti tumbuhan dan bisa diingat. Kalau hewan daerah Indonesia Timur beda nggak? Beda sama daerah Indonesia Barat. Kalau Indonesia Barat hewannya besar-besar. Ada gajah, ada harimau, apalagi? Ada orang hutan. Kalau Australia ada burung cendrawasih, ada apa lagi? Ada kanguru. Kanguru itu hewan yang dilindungi ataupun ciri khas Australia itu atau sering dikenal sebagai negeri kanguru. Negeri kanguru tidak lain kalau bukan di Australia. Berarti ada yang bisa kita ambil. Yang pertama, zat yang dibutuhkan oleh manusia tadi. Yang pertama karbohidrat, vitamin, apalagi? Mineral, lemak. Kemudian makanan yang berasal dari apa saja tadi? Ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan. Kemudian perbedaan lingkungan biotik sama abiotik tadi apa? Lingkungan hidup dan lingkungan tidak hidup. Kemudian dampak eksplorasi tadi apa? Mengganggu habitat hewan. Kemudian kategorikan hewan berdasarkan tempat tinggal. Ada hewan hidup di darat, di mana lagi? Di laut, di hutan. Kemudian dampak manusia kekurangan karbohidrat. Penyakit apa tadi? Timbulnya konsentrasi berkurang. Bisa apa lagi? Apa? Badan lemah. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia apa tadi? Faktor genetik. Kemudian faktor luar seperti cuaca, suhu, iklim itu mempengaruhi juga perkembangan manusia. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kemudian ini nanti kamu akan belajar lagi ke depan supaya kalian itu bisa. Karena ilmu itu suatu saat akan bagaimana tadi cara mendapatkan ilmu? Yang pertama kita harus belajar dengan cara membaca. Bacalah. Di Al-Quran saja kita disuruh membaca. Kemudian kalau kita tidak baca, kamu hadiri tempat-tempat majelis ilmu, kamu dengar. Kemudian kamu lihat. Dengan kamu lihat, kamu bisa. Kemudian yang lebih jelasnya kamu apakan? Kita kerjakan supaya semuanya itu sempurna. Mungkin sudah sampai di sini. Saya lebih kurang, saya mohon maaf. Coba disiapkan. Siap. Itu baca doa ya. Beri salam. Waalaikumsalam.